Kalau suara tadi keras sudah terdengar. Halo Kak, Oke, paling sudah ada. Oke, sebelumnya mohon maaf. Kita akan kerja. Kali tadi kali terakhir tadi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, kalian sudah siap belum? siap Kak. Sudah ya? Oke, itu kali ini kita akan mereview kembali, mereview kembali untuk materi sebelumnya kita telah selesaikan di pertemuan sebelumnya. Itu kita sudah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Betul tidak? Betul ya? Kita sudah menyelesaikan persamaan linear satu satu variabel. Dan kita juga sudah melaksanakan drill soalnya untuk yang persamaan satu variabel. Lalu pada materi itu kita akan melanjutkan materinya. Materi yang akan kita dapatkan itu adalah eh, persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti teman-teman ditugaskan untuk bisa dapat membedakan mana yang persamaan, mana yang disebut sebagai sistem. Itu ya. Oke. Sudah siap? Kalau sudah, saya diserahkan. Iya. Dan Lalu kita akan berdua semoga ada sudah kepercayaan masing-masing. Belum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita ada. Oke, kita tadi sudah berdoa ya. Oke, di dalam materi ini kita akan bahas persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, screen di teman-teman sudah muncul kan ya? Betul tidak? Sudah Kak. Sudah ya. Nah, perlu diperhatikan materi ini akan memiliki kompleksitas naik satu tingkat dibanding materi sebelumnya yang sudah dipelajari di hari Senin lalu. Gitu ya. Kita akan membahas lebih lanjut dari lanjutan aljabar yang sebelumnya. Di dalam materi sistem persamaan dua variabel itu kita akan membahas konsep PLDP, terus kita membahas grafik garis, lalu membahas titik potong dan juga metode grafik. Nah, kita akan selesaikan sampai yang terdekat terlebih dahulu, gitu ya. Yang terdekat lebih dahulu diselesaikan pada malam hari ini. Di dalamnya nanti kita akan cek melalui fase berurutan, grafik atau titik potong, lalu nanti masuk ke aljabarnya. Di dalam konteks aljabarnya, teman-teman nanti ada tiga metode, yaitu ada substitusi, eliminasi, dan determinasi. Kalau determinan ini nanti akan tingkat lanjut ya. Ini khususnya untuk di kurikulum Cambridge. Jadi kalau untuk Colin mungkin ini didapatkan, tapi untuk Alexa fokusnya kedua yang ini. Jadi nanti dua ini namanya adalah campuran. Gitu ya. Oke? Aman nggak? Ini Kak. Aman ya. Alexa lagi sakit, teman-teman lagi pada sehat nggak kondisinya? Sehat. Ada, yuk kita lanjutkan ya. Di sini ada persepsi dua informasi untuk dua hal yang tidak diketahui. Contohnya adalah pada situasi di sekolah. Tiga buku dan dua pensil itu harganya 19.000. Dua buku dan empat pensil harganya 18.000. Nah, kita pengen cari tahu harga masing-masingnya, baik dari buku maupun si pensilnya. Gitu ya. Dengan mendefinisikan. Misal, kita memisalkan sebagian X-nya itu sebagai buku, dan Y-nya itu adalah sebagai pensil. Lalu, koefisiennya itu mengikuti jumlahnya.
Kalau di sini 3 buku dan 2 pensil, berarti persamaan yang pertama menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 19.000. Untuk persamaan yang kedua, maka akan menjadi 2x ditambah 4y sama dengan 18.000. Ini adalah contoh persepsi yang perlu teman-teman pahami sebagai pemanasan di awal. Gimana? Dapat dipahami tidak? Masih bisa diterima? Ayo, masih nggak? Masih ya? Kalian sah? Ya, Kak. Masih? Masih ya? Nah, berikutnya kita akan masuk ke persyaratnya. Yang kemarin teman-teman sudah belajar, yaitu berkaitan dengan aljabar linear satu variabel. Kemarin kita sudah belajar aljabar linear satu variabel. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-cirinya itu terdapat satu variabel, gitu ya. Terdapat satu variabel. Variabel itu bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa A, P, I, dan seterusnya. Yang kedua, derajat atau pangkatnya. Derajat atau pangkatnya itu mentok hanya satu, gitu ya. Maksimal maksimal adalah satu. Ini kan ya, yang kemarin teman-teman pahami. Bentuknya adalah 3x ditambah 5 sama dengan 20. Oh, kita ingin melihat nilai x-nya itu berapa dengan cara melakukan pindah ruas, gitu ya. 3x tambah 5 sama dengan 20, maka 3x sama dengan 20 kurang 5. Sehingga 3x dan 15. So, x-nya itu sama dengan 15 per 3. Atau x-nya sama dengan 5. Kemarin menyelesaikannya begini kan ya? Betul tidak, Alexa dan Colin? Betul? Betul ya? Berikutnya, kalau dua variabel gimana? Ya berarti ada dua variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Ada variabel P, ada variabel Q. Bergantung pada soal yang diberikan. Begitu ya? Bergantung pada soal yang diberikan. Oke. Teman sudah pernah lihat koordinat kartesius belum? Cek. Teman-teman pernah lihat koordinat kartesius? Saya udah pernah belum yang bentuknya ada di kita ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Paling sudah? Apa Sudah? Kak? Suaranya agak patah-patah. Oh, udah. Oke. Koordinat kartesius. Masih ngelek-ngelek suaranya, kayak robot gitu. Oke, bentar ya. Tunggu. Gimana? Sudah mau belum? Suaranya bebas. Belum. Belum. Cek, cek. Kalau di Alesa gimana? Sama? Sama atau enggak? Sempat putus-putus, tapi sudah tidak, Kak. Oh, sekarang sudah tidak. Kalau di Colin gimana? Sudah masih aman atau enggak? Sudah bisa kedengaran dikit. Oke, sudah bisa ya. Nah, jadi teman-teman sudah pernah melihat koordinat kartesius kan ya? Betul nggak? Iya. Oke, koordinat kartesius yang teman-teman lihat ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau X itu menunjukkan gerak horizontal, berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri, bergantung yang ditunjukkan. Sedangkan Y-nya itu gerak vertikal dari atas ke bawah. Misalkan adalah 3,2, berarti tiganya ada di sini, ke kanan, 1, 2, 3, yang ini, lalu duanya itu ke atas, 1, 2. Berarti titiknya ada di sini, betul tidak? Betul, ini adalah 3,2. Kalau diminta hal lain, misalkan min 4 dan 2. Nanti kalau min 4 dan 2 gimana? Min 4-nya ada di sini, 2-nya ada di sini. Betul tidak? Ini jadinya negatif 4,2. Betul? Sampai sini? Aman nggak kalau sekarang? Ayo, bisa dipahami? Bisa kan? Bisa ya.
Nah, itu adalah prasyarat yang kedua. Selain aljabar linear, kita masuk ke itu. Nah, sekarang masuk ke konsep LDP, persamaan linear dua variabel. Nah, kalau persamaan dua variabel, itu maka ada dua variabel. Di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Lalu koefisiennya itu adalah A dan B. Jadi koefisien itu ada A dan B. Sedangkan untuk variabelnya itu X dan Y, dan untuk terakhir itu adalah konstantanya adalah G. Contohnya adalah ini, X tambah Y sama dengan 6. 2X tambah dikurang 3Y 12. 4B ditambah G itu sama dengan 20. Nah, ini adalah konsep dari PLDV. Jelas dulu belum untuk konsep PLDV? Jelas, Kak. Dari Alessa dia mau ditanyakan. Tidak, Kak. Jadi, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia ada dua variabel. Selain ada dua variabel, itu ada apa? Pangkatnya maksimal satu. Betul nggak? Pangkatnya maksimal adalah satu. Nggak mungkin lebih kan? Itu yang disebut sebagai linear. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh PLDV. Ini PLDV, ada dua variabel. Ada dua variabel, ini ada dua variabel. Berarti ini PLDV, dan semua variabelnya berpangkat satu. Sedangkan kalau yang ini bukan. Yang ini adalah persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Ini juga sama. Terus yang ini juga sama. Gitu ya. Tapi kuadrat dalam bentuk negatif. Oke. Berikutnya kita akan coba menyelesaikan PLDV melalui banyak teknik. Jadi penyelesaian PLDV itu adalah X, Y yang membuat persamaannya bernilai benar. Maksudnya itu gimana? Kalau kita punya persamaan, misalkan X tambah Y sama dengan 6, berarti ada kemungkinan cukup banyak untuk mendapatkan 6 gitu. Bisa misalkan ini X, Y-nya adalah 0 dan 6. 0 tambah 6 itu hasilnya pasti 6. Benar kan? Terus apa lagi? 1 dan 5 itu juga bernilai benar. 24 bernilai benar. Selain 24 bisa apa lagi? Bisa 42. Kalau kita balikan tetap benar kan? Betul tidak? Ini tetap benar juga. Kalau kita balik. Terus apa lagi? 33 benar. 51 benar nggak? Kalau 51. Gimana kalau 5 dan 1 kira-kira benar juga atau enggak? Benar juga kan ya? Betul nggak? Ya. Nah, makanya ini yang namanya banyak pasangan yang terurut kayak gitu ya. Jadi dia memungkinkan dia bernilai benar. Jadi itu semua yang ada di atas tabel ini semuanya adalah solusi. Semuanya solusi. Begitu. Oke, berikutnya adalah persamaan garis lurus atau yang ini disebutnya sebagai fungsi linear. Di dalam fungsi linear, teman-teman akan memasangkan semua pasangan X dan Y yang memenuhi PLDV. Tadi kan kita punya X tambah Y sama dengan 6. Itu memotong di sumbu 06 dan 0. Selain itu kita punya apa? Punya 15, 24, 33. Betul tidak? Berarti tinggal kita tambahkan. Kalau 1 dengan 5 titiknya ada di sini, terus berikutnya 3 dengan 3 titiknya ada di sini, 4 dan 2 ada di sini, lalu berikutnya 5 dengan 1 ada di sini. Betul tidak? Oke, betul nggak? Kayak gini bentuk grafiknya. Jadi kalau kita pengen lihat grafik panjangnya, tinggal dipanjangkan ke sini, lalu ini dipanjangkan ke sini. Nah, ini akan membentuk grafik X tambah Y sama dengan 6. Begitu ya. Atau kalau mau dibentuk lain, misalkan Y sama dengan 6 X itu juga boleh. Jadi dia bisa direpresentasikan ke dalam dua bentuk. Bisa Y sama dengan 6 X atau bisa X sama dengan 6. Gitu.
Jadi kita pindah ruaskan saja. Tergantung kita mau lihat persepsi dari sisi X atau dari sisi Y-nya. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Ayo, gimana? Bisa dipahami nggak sampai sini? Olive dan Olive. Lumayan. Dari Olive, gimana? Masih kurang, Kak. Masih lebih kurang. Tapi setidaknya persepsi menaruh titik ke koordinat kartesiusnya cukup dipahami kan? Betul? Tuh. Ya, kita lanjut dulu. Dan di sini adalah tabel membuat nilai PLDP. Kan tadi kita ingin menggambar 2X tambah Y sama dengan 8. Gitu. Nah, kita harus bentuk dia jadi persamaan Y. Kalau dibentuk persamaan Y, berarti jadinya apa? 8 dikurang 2X. Gitu ya. Nah, kita punya persamaan yang baru, bentuknya ini. Maka teman-teman tinggal buat tabel, X-nya ada di sini, terus Y-nya ada di sini, ini pasangan berdekatnya. Atau biasanya Kak Ditra buatnya kayak gini. X-nya di sini, Y-nya sama dengan 8 min 2X di sini. Terus di sini adalah pasangan X, Y-nya. Seperti ini juga boleh. Nah, teman-teman dianjurkan untuk coba mulai dari domain negatif, gitu ya. Domain negatif dari berapa? Misalkan dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nanti kalau dia ada negatif 2 di X-nya, tinggal kita substitusi Y sama dengan 8 dikurang 2 kali negatif 2. Berarti kita akan punya berapa? 8 dikurang 2 kali negatif 2. Ini akan sama dengan apa? Ayo, hitung. Berarti ini akan sama dengan 8 ditambah 4. Betul tidak? Kalau 8 tambah 4 berarti sama dengan 12. Betul tidak? Maka kita akan dapat 12. Sehingga pasangan X, Y-nya itu adalah min 2, 12. Begitu. Kalau min 1 gimana? Sama. Berarti 8 min 2 dikalikan min 1. Berarti 8 tambah 2, 10. Berarti kita dapat pasangannya min 1, 10. Kalau 0 gimana? 0 ini udah diperoleh. Tapi kita coba hitung. Berarti 8 dikurang 2 kali 0. Sama dengan 8. Otomatis dapatnya 0,8. Untuk 1 gimana? Sama. 8 kurang 2 kali 1 sama dengan 8 kurang 2 adalah 8 kurang 2, 6. Berarti kita mendapatkan 1,6. Terakhir yang 2. Berarti Y sama dengan 8 dikurang 2 kali 2. Sama dengan 4. Ya berarti ini sama dengan 2,4. Bisa dipahami dulu nggak sampai sini? Lumayan. Berikutnya, teman-teman tinggal menggambarkan grafik dari pasangan perurut yang diperoleh. Kalau digambarkan pada dashboard yang diterapkan mengajarkan nama tekniknya itu, yang di web, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita punya titik kosong cukup banyak. Jadi akan ambil screenshotnya dulu. Kita tadi mulai dari negatif 12 itu sudah ada ya. Betul nggak? Bentar ya. Oke, ini sudah. Nih, tadi rapatnya di sebelah sini. Karena diperkecilkan. Nah, sudah terlihat belum gambarnya? Ini teman-teman. Sudah. Ya. Nah, kita cek bahwasannya kita bisa menaruh titiknya min 2,12. Di sini min 2. Dapatnya 12. Benar nggak titiknya ada di 12? Betul kan? Terus berikutnya kalau negatif 1, 10. Misalkan negatif 1 itu kan ini jeda 2. Berarti negatif 1-nya di sini. 10-nya di sini, betul?
Dapatnya itu? Ya. Betul kan? Berikutnya ada 0,8 ada di sini. Dan titik potong berikutnya yang belum kita tuliskan ini 4,0 yang ada di sini. Dan berikutnya untuk 2 ada di sini, untuk 3 ada di 2, dan untuk 1 ada di 6. Sama ya? Berarti yang bisa diterjemahkan dalam tabel ini bisa kita buat dalam diagram kan? Betul tidak? Ini min 2,12, ini min 1,10, ini 0,8, yang ini 1,6, ini 2,4. Ini ingat ya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Yang ini berapa tadi? 3, kalau 3,2, terus kalau 4,0. Betul nggak? Betul. Betul ya? Kita nggak, kalau nanti misalkan disuruh mencoba dari bentuk dua variabel, diubah ke persamaan seperti ini, atau seperti ini bentuknya, lalu dicoba mulai dari negatif sampai positif untuk digambarkan ke kartesius. Bisa tidak? Kira-kira. Sudah mulai mengerti belum? Ayo, sudah mulai mengerti? Enggak, teman-teman? Mengerti belum? Ayo, dari Alessa dan Colin, ada pertanyaan dari sini? Sudah mulai paham atau masih dicatat? Masih, Kak. Oke, boleh dicatat dulu ya kalau gitu. Tadi terlalu lupa soal. Kalau dicatat dulu. Kalau udah bilang ya, jadi biar kita nggak lama diam, oke? Biar kita bisa next ke materinya. Sudah belum, teman-teman? Hmm.
Kalau sekarang apa sudah Udah kok. tuh untuk yang ini mau dicatat nggak? Yang bagian pihak penyelesaian yang ini atau nggak Boleh. boleh ya? Nah, sebentar dulu. Eh, ini dulu definisinya tulis sama ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya penting sama yang warna ungu ini. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bedakan koefisien variabel dan konstanta nanti baru next slide berikutnya. Oke? Kalau sudah tahu dulu. Sedikit lagi. Untuk Alexa, kalian udah? Gerak. Udah. Oke. Kalau contohnya mungkin udah ya, yang untuk yang kedua itu kan udah teman-teman boleh bisa langsung untuk cara menyelesaikan kan banyak tantangan. Yang ini yang urgent dan paling penting. Ingat, nilai pada tabel itu adalah solusi, gitu ya. Kalau 15 itu namanya solusi. Tabelnya adalah 2 dan 5, 1.
Udah bilang, udah belum? Udah, Sudah, Kak. udah ya. Udah. Oke, berarti ini juga udah. Kita akan masuk. Oh, ini udah lah ya. Ini kan visual dari garis lurus yang dituliskan dari sini. Terus tadi kita ada jawaban yang bagian berarti itu udah kemajuan. Nah, berikutnya itu adalah mencari titik potong. Nah, titik potong itu ada yang dua. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya disubstitusikan 0, kalau yang X, Y-nya yang disubstitusikan 0. Contoh, misalkan ini 3X ditambah 2Y sama dengan 12, gitu kan. Berarti bisa dituliskan di sini, titik potong sumbu X itu adalah ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 12, maka 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12, maka kita akan mendapatkan 3X ini tetap 0 sama dengan 12, sehingga X-nya itu adalah 12 per 3. Maka dapat titiknya itu adalah 4. Nah, ini cukup dibentuk pasangan berurutan karena Y-nya 0, X-nya 4, berarti dia pasangan berurutannya adalah 4,0. Ini untuk yang sumbu X. Berikutnya itu adalah titik potong terhadap sumbu sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti kita akan punya 3X tambah 2Y sama dengan 12, maka 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12, maka kita akan memperoleh 2Y sama dengan 12, sehingga Y sama dengan 12 per 2. Ini mirip sistem persamaan linear kan? Dan Y-nya adalah 12 bagi 2, yaitu adalah 6. Berarti kita dapat titik potongnya itu adalah X, Y-nya itu 0,6. Kalau yang ini, X, Y-nya itu adalah 4,0. Bergantung pada nilai yang kita peroleh. Ini Y-nya 0, X-nya 4. Kalau yang di sini, X-nya 0, Y-nya 6. Jelas dulu belum untuk mencari dua titik potong terhadap sumbu X? Jelas, Kak. Jelas. Alesa gimana? Paham nggak? Jadi untuk mencari titik potong itu ada dua. Ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau sumbu Y disubstitusi X-nya 0, kalau sumbu X, Y-nya yang 0. Jadi kebalikannya begitu. Nanti dapat pasangan berurutan titik yang di Cartesiusnya bentuknya adalah 0,0 dan 0,6. Jelas belum? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, boleh dicatat, Kak Ditra akan inputkan gambarnya. Dari teman-teman mencatat, Kak Ditra ambilkan gambar di Desmosnya seperti apa. Oke, di sini sembari teman-teman tulis, perhatikan gambar grafik yang sudah digambarkan oleh Desmos secara rapi. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita tadi dapat titik potongnya 0,6 yang warna hijau ini dan 4,0 yang ada di sini yang warna biru.
Nah, jadi dua titik potong ini kita tidak perlu mencari nilai 1, 3, ini nggak perlu. Karena dengan dua titik potong itu tinggal kita tarik garis lurus, maka itu sudah membentuk sebuah grafik. Grafik dari mana? Grafik dari 3x ditambah 2y sama dengan 12. Begitu ya. Jadi bentuk grafik itu bisa dilakukan melalui titik potong. Kalau titik potongnya sudah ketemu, tinggal dihubungkan, maka itu grafiknya. Jelas belum? Jelas, Kak. Kak, izin ke toilet. Boleh Colin. Maaf ya tadi ini klik geser bisa. Dah, boleh boleh. Sudah, Kak. Mencatatnya juga sudah Alisa dan Colin. Sudah, Kak. Ya, kalau dari itu kita masuk ke bentuk dari x sama dy sama dengan c dan y sama dengan fx ditambah b. Nah, di sini cukup penting. Kenapa? Kalau ini adalah bentuk umum PLDT, sedangkan kalau yang ini bentuk fungsi linear yang kita pelajari kemarin, di mana M-nya itu adalah gradien atau kemiringan, betul nggak? Apa yang kita pelajari kan gitu ya. Ini gradien atau kemiringan, lalu B-nya itu tetap titik potong tunggu tunggu Y yang sudah dipelajari sebelumnya. Titik potong tunggu Y, begitu ya. Nah, ini juga sama. Yang awalnya dua variabel, terus kita bisa bentuk menjadi Y sama dengan MX tambah B, di mana M-nya itu adalah 2, dan titik potong tunggunya adalah 7. Jadi kita nggak perlu mencari tahu lagi titik potongnya di mana. Karena nilainya itu sudah pasti tuh 7. Berarti titik potongnya 0,7. Itu adalah hubungannya dengan fungsi linear. Itulah kita masuk ke yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Kalau dikatakan sistem, artinya terdapat dua persamaan. Yang persamaan pertama itu adalah X tambah BY sama dengan C, ini persamaan pertama, dan DX ditambah EY itu sebagai persamaan kedua. Contohnya adalah ini, X tambah Y sama dengan 7, dan 2X tambah Y sama dengan 11. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari konsep dari FGLDT? Tidak, Kak. Oke, konsepnya boleh ditulis dulu biar nanti kita nggak kelabasan slide berikutnya.
Jadi rumusnya cukup yang satu ini sama ini contoh. Udah teman-teman. Udah belum? Berapa Kak? Lebih lanjut, ini makna grafik SPLDT. Kalau grafik SPLDT itu memiliki makna titik potongnya adalah solusi. Kita kan punya dua grafik. Ada grafik satu sama grafik dua berdasarkan persamaan satu dan persamaan dua. Ketika dihubungkan dan memiliki titik potong, maka titik potongnya itu disebutnya sebagai solusi. Yang ini disebutnya sebagai solusi. Berarti solusi dari X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 11, itu solusinya adalah X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3. Karena dua solusi ini kalau disubstitusikan ke persamaan ini akan membuat persamaan satu dan persamaan 2 bernilai benar. Itu kalau secara grafik. Jelas belum? Oke, sampai sini dulu jelas belum? Jelas Kak. Jadi, pokoknya kalau ada dua grafik, yang hijau ini adalah grafik 2X tambah Y sama dengan 11. Terus yang berikutnya adalah grafik yang itu X tambah Y sama dengan 7. Mereka ketemu di titik yang sama, yaitu 4,3. Baik yang hijau maupun yang ungu. Karena kan kalau di titik lain ini 1,6 nggak ketemu. Terus kalau di dua ini 2,7, 2,5 nggak ketemu. Nah itu bukan solusi. Solusi itu yang kedua-duanya ada atau titik potongnya. Jadi kalau di sini bisa ditambahkan sebagai catatan titik potong pada dua grafik itu merupakan solusi. Merupakan solusi. Merupakan solusinya. Gitu ya. Itu adalah jawabannya. Jelas belum sampai situ? Oke, aman?
Oke, finish belum? Sudah belum? Sudah belum? Nyatetnya. Oke. Masih nyatet? Ya. Oke. Oke, udah ya? Udah belum? Sedikit lagi, Kak. Dikit lagi. Ya. Oke. Alesa, aman nggak? Paham nggak dengan materinya? Kenapa, Kak? Alesa, paham nggak? Paham nggak? Ya, ngecun kan? Ya udah, kalau begitu, nanti kita bisa masuk ke penyelesaiannya secara eliminasi dan substitusi. Teman-teman udah dapat belum materinya? Sekolahan. Atau ini masih first? Kalau kalian udah pernah dapat belum? Dapat apa? Dapat materi ini. Materi ini belum. Belum ya, berarti ini semuanya dua-duanya first time ya? Ya. Oke. Susah nggak? Atau sedang? Lumayan juga. Lumayan nih, karena dia dua variabel. Udah ya, kita bisa Ya. lanjut. Nah, Bisa. kedua, itu ada tiga kemungkinan solusi SPLDT. Pertama, kalau dia ada titik potongnya, berarti ada satu solusi. Tapi kalau dia nggak berpotongan, dia nggak punya solusi. Kalau dia dempetan, berarti banyak solusi. Banyak solusi itu sama kayak tadi, di LDV, yang teman-teman catat di tabel, X, Y, terus dapat pasangan X, Y-nya itu cukup banyak gitu ya. Nah, ini adalah solusi banyak. Berarti dia berimpit grafiknya. Kalau nggak ada solusi, ya nggak berimpit. Nggak berpotongan juga. Tapi kalau satu solusi, contohnya kayak yang barusan ditulis, itu ada titik potongnya satu. Itu adalah tiga kemungkinan solusinya. Oke, kita next. Mengecek pasangan solusi. Apakah 3,2 solusi dari sistem berikut? Maka teman-teman cukup substitusikan. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Kalau nanti pernyataan satu memenuhi benar, pernyataannya, dan pernyataan dua juga memenuhi benar, maka itu solusinya. Kita cek. Pernyataan pertama itu adalah X tambah Y sama dengan 5. X-nya berapa? 3. Y-nya 2. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Berarti ini bernilai benar. Betul tidak? Ya. Ini untuk persyaratan yang pertama. Yang kedua, itu adalah 2X dikurang Y sama dengan 4. X-nya berapa? 3. Y-nya 2. Berarti 2 kali 3 dikurang 2 sama dengan 4. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 2 berapa? 4 kan? Betul nggak? Berarti 4 sama dengan 4. Ini juga pernyataannya Benar. benar. Karena dua-duanya benar, maka teman-teman bisa simpulkan. Jadi titik 3,2 itu merupakan solusi dari SPL di DV. Merupakan solusi dari SPL DV di atas. Begitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Cara. Bisa. Oke. Mau dicatat atau next dulu? Next dulu aja ya, biar sekalian. Yang pertama adalah metode grafik. Kalau metode grafik, kita cukup cari
minimal 2 titik potong pada setiap garis. Baru kita gambar kedua garisnya pada bidang koordinat. Cari titik potong antara kedua grafik yang dibentuk. Nah, kalau sudah ketemu titik potongnya, ini berarti solusi, gitu ya. Kan tadi kita udah sepakat titik potong dari dua grafik itu adalah solusi. Nah, di sini sebenarnya sudah ada gambarnya, tapi gambarnya tidak terlihat. Di sini ada X plus Y sama dengan 7. Berarti teman-teman harus ubah dulu menjadi Y sama dengan 7 min X. Betul tidak? Syarat pertama itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, syaratnya itu adalah Y-nya sama dengan 0. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0, kita akan punya apa? Yang ini berarti 0 sama dengan 7 min X. Sehingga X-nya itu sama dengan 7. Yaudah, kita dapat titik potongnya yaitu 7,0. Terus berikutnya, cari yang keduanya. Titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y itu tinggal kita gambarkan X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 7 dikurang 0. Berarti Y-nya sama dengan 7. Berarti kita dapat titik potongnya 0,7. Pernyataannya benar ya? Sesuai yang ada di sini, 0,7 dan 7,0 sama yang didapatkan dengan yang dihitung secara manual. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman lakukan untuk yang 2X tambah Y sama dengan 11. Yang pertama sama, cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Yaudah, berarti kalau titik potong terhadap sumbu X syaratnya apa? Y-nya sama dengan 0. Betul nggak? Berarti kita akan dapat 2 dikali X ditambah 0 sama dengan 11. Berarti 2X sama dengan 11 sehingga X sama dengan apa? 2X Y-nya sama dengan 0 berarti apa? 11 per 2. Betul nggak? Betul kan? X-nya adalah 11 per 2. Berikutnya adalah cari titik potong untuk yang sumbu Y. Berarti titik potong sumbu Y itu akan menjadi apa? X-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 11. Berarti Y-nya sama dengan 11. Nah, kita dapat titik potongnya itu adalah 0,11. Nah, ini adalah bentuk persamaan dari titik potong untuk yang kedua. Oke, ini persamaan kedua. Kalau yang ini adalah persamaan yang pertama. Boleh diubah jadi kayak gini, boleh tetap kayak gini juga, itu nggak masalah. Paham dulu nggak sampai sini? Lumayan. Oke, sembari dicermati, Kak Dita akan ambilkan grafik yang memang benar-benar sudah memiliki titik potongnya. Bentar ya, Kak Dita ambilkan dulu. Oke, teman-teman masih mencatat atau hanya mencermati saja? Masih mencatat. Mencatat ya. Oke, catat dulu, nanti Kak Dita akan tampilkan grafiknya di slide berikutnya. Supaya teman-teman tergambarkan bahwasannya titik potong yang itu kita sambungkan, nanti kita dapat titiknya di 4,3 sebagai solusinya. Kalau sudah, Alexander dan Colin sudah mencatat kabarnya.
Oke, sudah belum teman-teman? Sudah belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Gambarnya seperti apa, Kak Ditra? Gambarnya adalah seperti itu ya. Jadi kan kita tadi sudah cari titik potongnya masing-masing. Ini Kak Ditra gambar lebih detailnya. Jadi tadi kita dapat ada yang 0,7 sama 7,0. Ini ya, 0,7, 7,0. Berikutnya tadi itu ada yang 11 per 2. 11 per 2 itu adalah 5,5. Berarti kalau 5,5 yang ini titiknya. Nih, yang ini. Jadi detailnya itu. Terus satu lagi 0,11. 0,11 itu adalah yang ini. Maka ternyata ada titik potong yang di sini. Jadi ketika ditarik, ini titiknya adalah 0,3. Solusi XPL di V. Jelas belum sampai sini gambar grafiknya teman-teman? Jelas? Ayo, let's go. Ayo, udah belum? Bisa? Lumayan. Lumayan ya. Kita masuk ke metode kedua. Metode kedua itu yang sering dipakai adalah substitusi. Apa itu Pak metode substitusi? Metode substitusi berarti kita memilih persamaan yang mudah untuk diubah. Kita nyatakan salah satu variabelnya ke dalam variabel lain. Nah, oke. Berikutnya adalah ganti kepersamaan lainnya. Jadi maksudnya apa? Ada 2x tambah y sama dengan 1. Berarti itu bisa dibentuk jadi y sama dengan 1 dikurang 2x. Nah, ini adalah pernyataan buat jadi variabel lain. Begitu pula untuk yang ini, misalkan contohnya adalah x tambah y sama dengan 10. Pengen dinyatakan dalam bentuk x, berarti x sama dengan 10 dikurang Y. Ini adalah bentuk persamaan yang bentuknya. Begitu. Ini adalah metode substitusi. Nah, lebih lanjut, di sini kita akan coba. Kalau di sini soalnya sudah jadi. Sudah diberikan Y sama dengan 2X tambah 1. Sebut ini sebagai persamaan pertama. Yang kedua berarti ini persamaan kedua. Metodenya apa? Substitusi. Berarti langkah pengerjaannya itu sama. Yang pertama adalah substitusikan. Substitusikan siapa? Persamaan 1, yaitu adalah Y sama dengan 2X ditambah 1 ke persamaan 2. Persamaan 2. Nah, perhatikan langkahnya teman-teman. Persamaan 2 apa? X ditambah Y sama dengan 10. Nah, Y-nya apa yang mau disubstitusi? Ini 2X tambah 1. Berarti X ditambah 2X tambah 1 sama dengan 10. Berikutnya apa berarti? Ya udah, berikutnya berarti X tambah 2X itu adalah 3X tambah 1 sama dengan 10. Kita pengen apa? Jomblokkan si X-nya. Berarti apa? 3X itu akan sama dengan 10 dikurang 1. Karena ini positif, pindah ruas jadi negatif. Seperti biasa di persamaan linear. Berarti 3X itu sama dengan 9. Maka X itu sama dengan 9 dibagi 3. Berapa 9 bagi 3? 3. Berarti kita memperoleh nilai X-nya itu sama dengan 3. Kalau sudah seperti ini, berarti langkah keduanya masih substitusi. Yaitu langkah kedua, substitusikan. Substitusikan siapa? Substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 1. Sekarang kebalikannya, kita substitusikannya ke persamaan 1. Persamaan 1 apa? Y sama dengan 2X tambah 1. X-nya digantikan siapa? 3. Berarti teman-teman tinggal tulis Y sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Berapa kali 3? 2 kali 3?
6. 6. Berarti 6 tambah 1. Sehingga Y-nya sama dengan 7. Artinya kita mendapatkan solusi pasangannya apa? Solusi pasangan X, Y-nya itu adalah apa? 3,7. Ini adalah solusi SPL di V-nya. Dapat kan? X-nya 3, Y-nya 7. Sampai sini dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh. Misal belum paham, perlu dijelaskan ulang juga bilang ya. Aman nggak dari Alessa dan Colin? Hmm, Masih dicermati? Dari gimana? Alessa gimana? Paham nggak? Paham. Colin, gimana? Paham nggak? Paham nggak? Oke, kalau Alessa, suaranya tadi belum masuk. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, ya. Boleh dicatat dulu contoh yang ini. Kak Ditra, Ya, Alessa gimana? saya izin off 5 menit ya, Kak. Soalnya kan besok saya jadi petugas, terus disuruh foto perlengkapan. Oh, boleh atau break aja dulu bareng-bareng 5 menit biar sama-sama kan sebenarnya dalam sesi Albonoka itu ada break, cuman kadang Kak Ditra nggak ngasih break. Gimana? Kalian sepakat nggak break dulu 5 menit? Boleh. Oke, kita kembali di 1945 ya berarti. Kan ini 3 menit ke depan nyatat dulu. 5 menitnya berarti dari 40 sampai 45. Sepakat? Oke, Ya udah. Nanti kita kan bisa lanjutkan di hari Senin. Oke? oke. Terima kasih, Kak.
Gue cek teman-teman, istirahatnya udah selesai. Kalau memang Alesa sedang berhalangan, nggak apa-apa, dipersiapkan. Semoga besok kegiatannya lancar ya. Nah, untuk Colin sudah bisa kembali ke Zoom, kurang. sudah ya. Alesa aman ya, nanti bisa tonton recordnya. Kedua adalah metode eliminasi. Kalau eliminasi berarti seluruhnya tahap 1 ataupun tahap 2 itu menggunakan eliminasi. Eliminasi ini nanti ada syaratnya. Kalau koefisiennya sama, maka kita harus samakan. Koefisiennya beda, maka harus disamakan. Nah, cara menyamakannya ini adalah pada tahap kedua. Mungkin kalau teman-teman baca langkahnya, itu akan bingung. Makanya Kak Ditra akan langsung contohkan pada soal yang ini. Nah, di sini ada dua tahap. Ingat, ada dua tahap pada eliminasi. Tahap pertama itu adalah kita pilih bebas. Di sini, Colin atau Alesa mau eliminasi siapa? Mau eliminasi X dulu atau Y dulu? Boleh pilih salah satu karena kalau udah dipilih satu, nanti berikutnya ya eliminasi satunya. Mau yang mana dulu? Colin, Hmm, eliminasi X atau Y? X itu Pilih yang aja nggak apa-apa. Hah? X itu yang atas. Enggak, dua-duanya. Jadi Oh, nanti dipakai. Mau oh, yang X atau yang Y? X. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Gitu ya. Jadi kita pakai kedua-duanya. Ini kita punya 3X tambah 2Y sama dengan 19. Yang bawah adalah X tambah 2Y sama dengan 9. Nah, di sini X-nya koefisiennya 3, di sini 1 kan? Belum sama. Betul nggak, Colin? Iya. Betul. Kalau belum sama, berarti ini harus dibedakan. Harus disamakan karena masih beda. Yang ini tetap dikalikan 1. Kalau yang bawah biar jadi 3 dikalikan berapa? Harus dikalikan Hmm, 3. Betul nggak? Iya. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 19. Yang ini tinggal kalikan 3. 3 kali X, 3X. 3 kali 2Y itu adalah 6Y. 3 kali 9 itu adalah 27. Oke. Baru kita kurangkan supaya X-nya tereliminasi. Berarti X dikurang X, 3X itu kan 0. 2Y dikurang 6Y berapa? 4Y. Berarti ya negatif ya, karena hutangnya lebih banyak. 2 Hmm, dikurang 6, betul tidak? Iya. Nah, berikutnya 19 dikurang 27, negatif berapa? Uangnya Hmm, 19.000, negatif 8. 8. Nah, berarti Y-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Maka Y-nya adalah positif 2. Betul tidak? Iya. Betul. Oke, sampai sini Alesa semoga paham. Nanti bisa nonton videonya ya. Tapi untuk Colin paham tidak untuk tahap pertama? Lumayan. Lumayan. Barulah tahap kedua, itu eliminasi variabel satunya. Eliminasi Y sekarang. Dari persamaan 1 dan 2. Tadi kita udah pakai X. Kalau tadi yang pertama Y, ya berikutnya yang X gitu ya. Dan 2. Ya udah, berarti kita akan punya 3X tambah 2Y sama dengan 19. Dan X ditambah 2Y sama dengan 9. Sekarang variabel Y-nya koefisiennya udah sama atau belum? Sudah. Oke, udah. Karena udah sama, ya udah tinggal dikurangkan kalau sudah sama. 2Y dikurang 2Y itu sama dengan 0. 3X dikurang X adalah 2X. 2X. 19 dikurang 9, 10. 10. Berarti X-nya sama dengan 10 dibagi 2. 2. Sehingga X-nya sama dengan 5. 5. Begitu paham sampai sini? Paham nggak? Paham. Nah, berarti solusi SPLDV-nya, SPLDV X, Y-nya itu adalah 5,2. Jelas belum sampai sini untuk tahap 1 dan tahap 2? Hmm. Ini namanya metode eliminasi. Gitu ya. Kalau yang tadi substitusi namanya. Jelas belum sampai sini? Jelas nggak? Jelas. Mau dicatat dulu biar supaya lebih paham? Boleh nggak? Boleh. Nanti kita cobain satu soal sebelum penutup. Susah nggak bilang? Nggak bisa kan? Ya udah nggak.
Gimana? Sudah Colin mencatatnya? Sudah, Kak. Sudah ya? Nah, itu adalah metodenya. Sekarang terakhir adalah metode campuran. Kalau campuran berarti eliminasi dan substitusi. Lihat langkahnya. Kalau membaca ini mungkin akan bingung, tapi sekarang tinggal ikuti langkah. Pertama, kita adalah campuran dengan koefisien yang disamakan. Berarti tahap pertama itu adalah eliminasi. Di sini adalah eliminasi. Eliminasi siapa? Cari. Bebas. Mau X, mau Y itu boleh. Misalkan eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Oke, berarti kita akan punya 2X ditambah 3Y sama dengan 21 dan 4X dikurang Y itu sama dengan 11. Kuncinya apa? Kita samakan koefisien X-nya. Betul tidak? Betul? Iya, Berarti yang atas harus dikalikan berapa biar sama sama yang bawah? Biar 4. Berarti harus dikalikan 2. 2. Berarti dapat 4X ditambah 6Y sama dengan 42. Dan berikutnya adalah 4X dikurang Y sama dengan 11. Barulah kita kurangkan 4X dengan X habis. 6 dikurang negatif Y. 6 dikurang negatif Y. Berarti 6Y kan? Sorry, ini 6Y. Berarti kan ini jadi plus kan ya? Min kali min. Berarti jadi 7Y. 7Y sama dengan 42 dikurang 11. Dapatnya berapa? 42 kurang 11. 31. 31. Betul kan ya? Berarti Y-nya itu adalah 31. Y sama dengan 31 per 7. Ini adalah Y-nya. Nah, tahap kedua, karena campuran, maka Colin dan Alessa wajib substitusi. Substitusi siapa? Substitusi Y sama dengan 31 per 7 ke persamaan. Misalkan, mau persamaan 1 boleh, pakai persamaan 2 juga boleh. Karena hasilnya akan tetap sama. Misalkan Kak Ditra pakai yang persamaan 2. Berarti 4X dikurang Y sama dengan 11. Berarti 4X dikurang 31 per 7 sama dengan 11. Maka 4X sama dengan 11 ditambah 31 per 7. Kita samakan penyebutnya. Berarti dapatnya apa? 7, 77 tambah 31. Berapa 77 tambah 31? Itu adalah 101 per 7. Kita akan dapat X sama dengan 101 per 7. Sehingga X-nya sama dengan 101 per 7 per 4. Nah, kalau ada bentuk A per B per C, itu akan sama dengan A per B dikali 1 per C. Berarti ini X-nya akan sama dengan 101 per 7 dikali 1 per 4. Berarti X-nya akan dapat berapa? X-nya akan dapat 101 per 28. Gitu ya. Oke? Jelas sampai sini, Colin? Sudah, Kak. Sudah ya, paham ya. Jadi kalau metode campuran itu gabungan antara substitusi, eliminasi, dan substitusi. Caranya sama. Yang paling mudah dari yang dipelajari, grafik, substitusi, eliminasi, atau campuran. Paling mudah yang mana? Menurut Colin, yang paling mudah yang mana? Kayaknya eliminasi. Eliminasi itu paling mudah ya. Iya. Oke deh. Kalau begitu, aman nggak sampai sini? Aman ya. Nanti kita masih ada metode determinan atau Cramer's rule. Jadi ini pakai Cramer. Ini dipelajari di Colin. Kalau dia kurikulumnya internasional, dia sudah sampai aturan Cramer. Oke, untuk Alita, sudah kembali atau masih prepare? Sudah, Kak. Sudah ya. Sampai sini, paham nggak atau ada yang ditanyakan dulu? Nanti bisa ditonton lagi ya. Kita besok masih melanjutkan determinan Cramer's rule sama nanti kita ada soal cerita, oke? Oke, Kak. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Teman-teman masih suka absen nggak di platform? Isi Algonova itu ya? Ya, masih sering nggak? Itu kan wajib setiap pertemuan kan? Betul, setiap pertemuan. Pak Colin selalu isi kan? Iya.
Oke, yaudah. Teman-teman sekarang mau tanya, apa yang membedakan PLDV dan SPLDV? Kalau PLDV itu apa? Persamaan aja, betul nggak? Iya, Persamaan. Hanya ada satu persamaan persamaan saja. Sedangkan kalau SPLDV minimal dua. minimal dua persamaan. Nah, itu yang membedakannya. Terus kalau PLDV itu punya banyak solusi, betul kan ya? Iya, Karena nilainya memiliki banyak kebenaran. Oke, dari empat ini tadi Colin pahamnya eliminasi. Jago banget gitu. Kalau Alesa suka yang mana? Grafik, substitusi, eliminasi, atau determinan nanti. Dari tiga ini mana yang paling suka? Yang eliminasi. Eliminasi. Ternyata eliminasi lebih gampang ya. Gak apa-apa kalau sukanya eliminasi, nanti teman-teman kalau ada tugas atau ujian yang tidak diperintahkan menggunakan metode apa atau dibebaskan, teman-teman boleh pakai metode yang paling mudah, karena hasilnya akan tetap. Itu ya, itu saja. Berarti pemahamannya sudah baik. Kita besok akan lanjutkan ke teori berikutnya dan drill soal. Oke, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi saya ucapkan terima kasih. Tadi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan semangat Alisa untuk kegiatan pengibaran besok. Dan malam selamat Kak. istirahat juga kalian. Ya, selamat Kak. Terima kasih. Jadi, Kak. Ya, sama-sama. Semangat ya Alisa.